حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Kata Jahmiyah, ini berarti Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran bagian dari segala sesuatu. Fa'ajabahumus salaf bi anna Al-Quran kalamuhu subhanah. Maka para ulama salaf menjawab bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah subhanah. Wa kalamuhu min sifatih. Dan kalam Allah itu termasuk dari sifat Allah. Wa sifatuhu dakhilatun fi musammasmih. Sementara sifat Allah itu masuk di dalam penamaan nama Allah, yaitu masuk sebagai apa? Sebagai bagian dari nama Allah Ta'ala. Ka ilmihi wa qudratihi wa hayatih. Seperti apa? Ilmunya Allah. Ini adalah bagian dari nama Allah Al-Alim dan bagian dari zat Allah. Maka tidak terpisahkan antara zat dengan sifat. Demikian pula qudrah wa hayatih, kehidupannya, wa sam'ihi wa basarihi wa wajhih, itu semua. Seluruh sifat Allah itu bukan makhluk, tetapi dia itu adalah suatu makna yang tegak pada zat Allah. Falaisa lillahi subhanahu wa ta'ala asma'un li zat la na'talaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki nama-nama yang diberikan kepada zat yang tidak memiliki sifat. Bahkan apa? Nama Allah itu mengandung sifat dan menunjukkan kepada sifat. Qal wala sifata wala fi'la, tanpa adanya karakter, tanpa adanya sifat, tanpa adanya perbuatan. Wala wajha wala yadain, tanpa ada wajah, tanpa ada dua tangan. Tidak demikian. Betul-betul Allah Ta'ala itu ada dengan seluruh sifat dia, sejak awal tanpa ada batas awalnya sampai akhir tanpa ada batas akhirnya. Fa inna dzalika ilahun ma'dum. Karena kalau dikatakan Allah itu tidak memiliki sifat sama sekali, berarti dia adalah sesembahan yang tidak ada. Kenapa? Yang namanya suatu zat pasti dia punya sifat. Paling tidak sifat apa yang harus ada pada dia? Satu apa? Al-wujud. Sifat wujud. Juga apa? Sifat kalau untuk Allah Ta'ala wajib, yaitu wajibul wujud. Kalau makhluk selama dia adalah makhluk berarti dia ada. Ada berarti apa? Dia punya sifat apa? Al-wujud itu sendiri. Demikian pula apa? Dia punya sifat mungkin, yaitu ada kemungkinan. Sementara untuk Allah sifatnya adalah sesuatu yang wajib. Mungkin untuk apa? Mungkin untuk ada, mungkin untuk setelah itu hilang. Sementara Allah Ta'ala wajib ada dan mustahil hilang. Jadi Allah Ta'ala punya sifat minimal adalah dua, dan sifat Allah itu tidak terhitung. Tayyibal mafrudun fil adhan. Mafrud yaitu ditetapkan di dalam benak itu saja, yaitu sesuatu yang tidak ada tetapi dia itu di dalam hati mungkin dibayangkan. Itu kalau apa? Kalau ada suatu zat yang tanpa sifat. Jadi di dalam kenyataannya dia tidak ada tapi mungkin dibayang-bayangkan, itu mungkin, tetapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Berarti apa? Kalau kita mengikuti akidah orang-orang Jahmiyah, berarti Allah Ta'ala itu hanyalah khayalan saja. Karena memang tidak mungkin ada di luar pikiran kita, tidak mungkin ada, yaitu Allah Ta'ala tanpa sifat itu tidak mungkin ada. Itu hanyalah khayalan. Berarti kalau kita mengikuti ucapan mereka, berarti Allah Ta'ala itu hanyalah khayalan saja. La wujudalahu fil a'yan, tanpa ada wujud pada kenyataannya. Kailahil Jahmiyah, seperti sesembahan orang Jahmiyah. Makanya jangan heran walaupun Jahmiyah menampakkan sebagai Islam, menampakkan dia itu meyakini la ilaha illallah, tetapi kalau ditanya, kamu yakin Allah Ta'ala itu ada? Dia nggak yakin. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin ada suatu sesembahan yang dia itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keperkasaan, tidak memiliki keagungan, tidak memiliki rahmat, juga tidak memiliki kemarahan.
tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah, tidak memiliki ini dan itu dan seterusnya. Berarti ada nggak dia itu? Berarti nggak ada sebenarnya. Makanya jangan heran kalau Jahm bin Safwan 40 hari dia itu tidak sholat karena dia ragu akan adanya Allah. Walaupun dia memerintahkan kita untuk yakin Allah ada tetapi tanpa sifat. Tetapi itu hanyalah teori yang tanpa ada kenyataannya. Yang prakteknya itu tidak mungkin terjadi. Makanya kata para ulama, kita membantah Jahmiyah, kata Imam siapa itu? Ad-Darimi. Kita berbicara dengan Jahmiyah itu seperti kita berbicara dengan seseorang yang mengatakan di rumah dia itu ada pokok kurma. Kita tanyakan, ada akarnya enggak? Enggak ada. Ada batangnya enggak? Enggak ada. Ada buahnya enggak? Enggak ada. Ada daunnya enggak? Enggak ada. Oh, berarti kamu sebenarnya enggak punya kurma tuh. Iya, bilang ada kurma tapi enggak ada itu semua. Berarti apa kurma kamu itu? Itulah gambaran tentang apa? Tentang sesembahan orang Jahmiyah. Ya'budunal adam, kata para ulama. Jahmiyah mereka menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tayyib qal alladzi yufarraduhu, yang mereka tetapkan itu, mewajibkan kita meyakini Allah itu ada tetapi tidak punya sifat. Ini adalah sesuatu yang merusak akal betul-betul. Karena memang sesuatu yang mustahil. La dakhilal alam wala kharijah, kata mereka. Allah Ta'ala itu tidak ada di dalam alam ini tapi juga tidak ada di luar alam. Ini juga sesuatu yang mustahil. Akal kita rusak membayangkan gimana itu. Wala muttasilun fihi, Allah tidak bersatu, tidak bersambung dengan alam. Wala munfasilun anhu, tidak juga Allah terpisah dari alam. Tidak terpisah berarti apa? Bersatu. Enggak juga bersatu, kata mereka. Wala muhayyid, tidak pula Allah itu lepas dari alam. Wala mubayyin, tapi Allah juga tidak terpisah dari alam. Ini adalah sesuatu yang kacau balau. Makanya jangan heran kalau kenyataannya mereka sendiri tidak sholat karena mereka sebenarnya sendiri ragu. Adakah sesembahan semacam itu? Tapi mereka memaksa kita untuk yakin dengan apa keyakinan semacam itu. Allah ada tetapi tidak punya sifat. Wa amma ilahul alamin al-haq, adapun sesembahan alam semesta yang benar ini, huwallazi da'at ilaihi rusul, dia itulah yang didakwahkan oleh para rasul, yang para rasul mengajak umatnya untuk apa? Untuk beriman kepada Rabb kita tadi, Rabb alam semesta ini. Wa arrafuhu bi asma'ihi wa sifatih, yang mana para rasul memperkenalkan Allah tadi dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa af'alih, dan perbuatan-perbuatannya. Fauqa samawatih, dia ada di atas langitnya. Makanya dengan sanad yang sahih ditanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Maka beliau mengatakan bi annahu fauqal arsy, kita mengenal Rabb kita adalah bahwasanya dia ada di atas arsy. Karena memang dia adalah penguasa alam semesta, maka dia bertahta di atas makhluk yang tertinggi, yang dia itu adalah apa? Menjadi singgasana raja yang maha perkasa. Arsy terkadang artinya singgasana. Tayyib qal ba'inun min khalqih, ini juga kata Ibnul Mubarak, terpisah dari makhluknya. Tayyib, sebagaimana sekedar gambaran kecil saja raja-raja di dunia nggak mau mereka kumpul dengan apa? Dengan para pengemis, tidak mau pula mereka itu kumpul-kumpul dengan orang-orang miskin. Kecuali kalau masa-masa hendak pemilihan raya mereka akan kumpul tuh dengan orang miskin. Tapi kalau enggak, mereka mana mau. Bahkan kalau ada orang miskin datang mungkin akan tidak boleh masuk ke pintunya. Kenapa? Mereka merasa terlalu mulia untuk kumpul dengan orang-orang yang berdebu, orang-orang yang tangannya kasar dan sebagainya. Ini raja di dunia, mereka kebanyakannya seperti itu, kecuali raja yang rendah hati. Sementara Allah Ta'ala dia adalah zat yang maha suci. Walaupun manusia ini dalam keadaan badannya sudah bersih, tapi Allah maha suci. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Betul-betul dia adalah zat yang terpisah, dan dia itu adalah zat yang maha sombong. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi zatnya dia betul-betul terpisah. Tapi jangan khawatir, walaupun dia tinggi di atas sana karena kesuciannya, tetapi dia itu sangat dekat dengan para hambanya. Orang-orang yang taat kepada Allah, sedemikian cepat pertolongan itu datang, sedemikian cepat permintaan dia itu dipenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia sedih, sedemikian cepat datangnya bantuan dan juga hiburan dari Allah. Dari sisi zatnya dia terlalu suci untuk apa? Untuk makhluk-makhluk itu
badannya bersatu dengan apa? Dengan zatnya Allah. Tetapi jangan khawatir, segala fasiliti itu akan diberikan kepada para hambanya, hamba-hamba yang taat kepadanya, dengan kedekatan yang luar biasa, jauh lebih apa? Lebih cepat bantuan itu daripada orang yang menempel di sisi kita itu sendiri. Intinya apa? Kita mengenal Allah dengan apa? Segala kesuciannya. Dia tinggi di atas arasnya, terpisah dari makhluknya, mausufun bikamali bikulli kamal. Allah Ta'ala disifati dengan seluruh kesempurnaan. Munazzahun an kulli aib. Allah terpisah, Allah tersucikan dari segala kekurangan. Fa tajridu dzat anis sifat, maka melepaskan zat dari sifat, seperti keyakinan orang Jahmiyah, wasifat anil zat, melepaskan sifat dari zat, fardhun wa khayal, itu hanyalah pemaksaan, penetapan dan khayalan saja. Zihniyun, sesuatu yang ada di dalam benak kita, la haqiqatalah, tanpa ada hakikatnya. Intaha, selesai dari kata Ibnul Qayyim. Qauluhu faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah menetapkan ciptaannya itu dengan sebenar-benar penetapan. Ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang meyakini takdir itu tidak ada. Kenapa? Jelas Allah Ta'ala mengatakan faqaddarah, Allah menetapkannya. Ditambah dengan apa? Dengan maf'ul mutlak yang menunjukkan tauqidul fi'il. Betul-betul fi'ilnya itu betul-betul ada dan hakiki. Benar-benar Allah yang menetapkan. Maka ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya takdir. Qal ay qaddara rizqahu wa ajalahu wa hayatahu wa mautah. Allah telah menakdirkan, telah menetapkan rizkinya masing-masing makhluk, bukan hanya secara umum. Bahkan apa? Masing-masing makhluk. Bahkan apa? Sampai tingkat semutnya masing-masing telah diatur. Yang ini kadar rizkinya hari ini sekian. Yang besok rezekinya boleh jadi tambah atau kurang, terserah Allah. Itu baru satu semut, setiap harinya kadarnya sudah lain-lain. Belum lagi makhluk yang lain lagi, sampai gajah, sampai makhluk-makhluk yang lebih besar yang lain, sampai bahkan makhluk yang lebih kecil dari semut. Semuanya sudah diatur. Dan setiap hari rezekinya itu kadarnya boleh jadi berlainan. Baik, juga dari sisi ajalnya juga telah ditetapkan. Ini adalah betul-betul catatan yang luar biasa yang di tangan para malaikat itu. Masing-masing makhluk sudah ada catatan ajalnya. Bukan hanya hari apa, tapi juga apa, jam ke berapa, menit ke berapa, saat ke berapa, dan seterusnya. Wahayatihi, dan kadar kehidupannya. Kehidupannya juga telah ditetapkan. Kapan dia sakit, kapan dia sehat kembali, kapan dia sakit lagi, dan dengan sebab apa dia sakit, dan seterusnya. Takdir yang luar biasa rinci. Wa mautih, juga masalah kematiannya, yaitu pada usia berapa dan apa sebab kematiannya dan di mana dia mati dan seterusnya. Semuanya sudah ditetapkan dengan sedemikian rincinya. Tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah Ta'ala. Baik, ini takdir ini dinisbatkan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Maka orang sufi batil sekali akidah mereka yang meyakini di dunia ini ada wali-wali kutub, yang mereka itulah yang mengatur daun-daun yang jatuh, mengatur kapan tanaman itu menumbuhkan daun. Ini khayalan mereka. Belum pernah mereka melakukan itu, tetapi itu adalah khayalan mereka. Naudzubillah, berkhayal jadi apa? Jadi penguasa alam semesta. Itu khayalan yang terlalu, naudzubillah. Baik, qal wa ma yasluhulah, dan apa yang layak untuk makhluk yang ini. Fa fihi dalilun alal imani bil qadar. Maka di dalam ayat ini ada dalil untuk beriman kepada takdir. Wa dalilun ala ma sabaqa ilmullahi subhanahu wa ta'ala bil asya. Dan ada dalil tentang sesuatu yang telah terdahulu dari ilmu Allah. Allah telah menetapkan dengan sebenar-benarnya. Kapan dikatakan dia menetapkan sebenar-benarnya? Kalau ketetapannya telah ada lebih dulu. Bukan apa? Bukan sambil berjalan menetapkan, bukan. Sudah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menulis segala takdir itu. Maka di sini dikatakan faqaddarahu taqdira. Betul-betul ditetapkan. Dengan apa? Dengan fi'il madhi. Betul-betul ini sudah selesai. Dari sisi apa? Takdir yang di Lauhul Mahfuz. Adapun takdir yang bersifat, yaitu istilahnya umri, kata Ibnul Qayyim, yang seumur hidup sekali, itu ketika kita di alam rahim itu.
Kalau takdir yang bersifat sanawi, tahunan, itu adalah ketika di Lailatul Qadar, yang para malaikat datang ke bumi untuk mencatat takdir-takdir 1 tahun yang akan datang. Dan takdir yaumi, ada juga takdir yaumi, yaitu setiap hari Allah Ta'ala mengutus malaikat pengurus rizki. Untuk si fulan sekian, untuk yang si fulan ini sekian, untuk yang di sana sekian. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih itu, di Sahihul Musnad, yang pertama kali di antara makhluk itu tahu tentang kematian seseorang adalah apa? Malaikat rizki. Setiap hari naik turun untuk apa? Mengambil rizki dan menyebarkan ke para makhluk. Kalau suatu hari catatan si fulan ternyata nggak ada rizki yang datang, tahulah malaikat ini bahwasanya orang ini mayit, ada rajul mayit. Tahu, oh ini rizki dia sudah habis, berarti hari ini dia mati. Tapi kapan kematian secara pasti, jelas yang tahu adalah apa? Dari kalangan para makhluk, masalah kepastiannya adalah malakul mautnya. Masalah waktunya kapan. Tayyib. Kemudian wa kitabatiha, dan pencatatannya telah dicatat semuanya. Kama sabata fi sahihi Muslim, sebagaimana telah pasti dalam Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaddarallahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan ketetapan-ketetapan para makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Ini jarak yang luar biasa panjang. Padahal umur kita nggak seberapa, umur kehidupan makhluk di dunia ini. Maksudnya manusia di dunia ini. Nggak seberapa dan kita tidak tahu tentunya batasnya. Tayyib. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dalam keadaan arsy-nya itu ada di atas air. Ini salah satu pendalilan ulama yang menunjukkan arsy itu memang sudah ada sebelum al-qalam. Jadi pertama kali Allah menciptakan qalam langsung mengasih tugas. Dalam keadaan arsy Allah itu di atas air. Di sini ada isyarat arsy Allah sudah ada sebelum itu. Baik. Hadis ini tadi riwayat Imam Muslim nomor yang ke 2653. Qal wa fil Bukhari, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ayahnya juga sahabi, kita doakan juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah ada dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun sebelum dia. Memang enggak ada batas awal Allah Ta'ala. Jadi jangan dibayangkan ketika Allah ada berarti sebelumnya apa yang ada. Enggak ada itu. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Allah adalah pencipta segalanya dan dia tanpa ada batas awal. Hanya saja lafaz ini tidak ada sesuatu apapun sebelum dia. Maksudnya adalah apa? Betul-betul para makhluk itu adalah setelah adanya Allah, setelah Allah menciptakan mereka tentunya. Sementara sebelum adanya Allah, kalau itu mungkin dibayangkan tidak ada apa-apa. Dan tidak ada dikatakan, oh ada yang bukan makhluk, yang selain Allah ini juga tidak ada. Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang bukan makhluk dari sisi zatnya. Jelas nama Allah dan sifat Allah juga bukan makhluk. Tapi maksudnya dari sisi zat hanya Allah satu-satunya pencipta dan dia bukan makhluk. Dan sebelum Allah tidak ada apa-apa dan Allah itu tidak memiliki apa batas awal. Baik. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Allah itu ada dan tidak ada suatu apapun sebelum dia, dan arsy dia itu ada di atas air. Ini isyarat bahwasanya makhluk yang pertama kali dia cipta adalah arsy. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menulis dalam adz-dzikr, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Dikatakan adz-dzikr karena segalanya tersebut di situ. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini polanya adalah pola urutan, walaupun wawu la taqtadi at-tartib. Walaupun wawu itu tidak menuntut adanya urutan, tetapi apa? Ma'ruf di dalam adat orang Arab, mereka akan apa? Zakaru al-aham fal-aham, mendahulukan mana yang lebih penting baru yang berikutnya dan berikutnya. Ini pendapat jumhur Arab, kebiasaan jumhur Arab. Maka walaupun wawu tidak menunjukkan urutan, tetapi jelas hadis ini menginginkan urutan. Allah ada dalam keadaan tidak ada suatu apapun sebelum dia, dan arsy-nya ada di atas air, dan Allah menulis di dalam adz-dzikr segala sesuatu, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini semua menunjukkan urutan. Dan ternyata jaraknya walaupun dengan wawu, tapi jaraknya luar biasa jauh. Allah menulis takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, baru menciptakan langit dan bumi. Hadis Bukhari
Ini number yang ke 3191. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, summa khalaqas samawati wal ard. Nah, dengan summa. Ini riwayat Imam Al-Bukhari juga nomor yang ke 7418. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Wa ahaditsu taqdirihi wa kitabatihi subhanah. Hadis-hadis yang bicara masalah takdir yang Allah tetapkan dan penulisan yang Allah Ta'ala catatkan. Subhanah, yang maha suci, lima yurid an yakhluqah, untuk apa saja yang dia ingin menciptakannya, katsiratun jiddah, itu banyak sekali. Afadat hadhil ayah, ayat ini memberikan faedah, ada ma taqaddam, selain apa yang telah terdahulu, umuma rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala, yaitu keumuman rububiyah Allah terhadap segalanya, meliputi segalanya, wa mulkih, dan bahwasanya kekuasaan dia itu meliputi segalanya, wa annahul ilahul haq, bahwasanya dia adalah sesembahan yang benar, wa butlana ibadati ma siwa, memberikan faedah batilnya peribadatan kepada selain Allah. Mengapa menyembah selain Allah, padahal Allah yang mencipta kita, memberikan rizki kita dan mengatur segalanya untuk kebaikan kita? Kenapa justru menyembah yang lain? Wa afadatil hasa alat tawakkul, dan juga memberikan faedah dorongan untuk bertawakal. Kalau kita merasa rizki kita hari-hari ini terasa berat, sulit, maka kita tawakal kepada Allah, semuanya telah ditakdirkan. Kalau kita masih ditakdirkan hidup, berarti rizki itu masih ditakdirkan akan datang juga. Li'anna man waqara fi qalbihi annal malika ilah, annal mulka lillah, karena orang yang telah menetap di dalam hatinya itu keyakinan bahwasanya kerajaan semuanya adalah milik Allah, wa annahul mutasarrifun nafi'ud dar, dan bahwasanya Allah itulah yang mengelola semuanya, yang memberikan manfaat dan yang menimpakan bahaya, lam yubali bi ahadin minal khalq, maka dia tidak akan ambil berat terhadap satupun para makhluk. Kenapa? Seluruh ubun-ubun makhluk di tangan Allah. Kenapa kita takut pada mereka? Sementara apa? Allah yang mengatur segalanya. Kalau kita takut kepada makhluk, apa gunanya? Sementara apa? Makhluk itu betul-betul tunduk kepada ketetapan Allah Ta'ala. Kalau ditakdirkan kita terkena bahaya, walaupun para makhluk tidak jadi mengganggu kita, akan tetap kita ini tertimpa bahaya. Maka hendaknya kita bertawakalnya adalah kepada Allah. Wa afadat kama dzakarahu ba'dhum, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini juga memberikan faedah, annal ibad la yamlikunal a'yan mulkan mutlaqa, bahwasanya para hamba mereka tidak menguasai benda-benda ini dengan kekuasaan yang mutlak. Kita cuma apa? Menguasai hak guna pakai saja. Kalau Allah menghendaki itu diambil, hak milik mutlak itu milik Allah. Kita sekedar apa? Mendapatkan hak untuk menggunakan saja. Wa innama yamlikuna tasarrufa fiha, hanya saja para hamba itu memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Tanah kita ini dia bukan milik mutlak kita. Kapan Allah menghendaki kita pergi dari tanah ini, maka mau tidak mau kita harus pergi. Dengan apa? Kita memang pindah, atau memang kita pindah dari alam semesta ini menuju ke alam kubur istilahnya. Kita hanya menggunakan di waktu yang sangat terbatas, bukan pemilik secara mutlak. Qal ala muqtadha syara', sesuai dengan tuntutan syariat. Kita berhak menggunakan, tapi menggunakan dengan apa? Dengan ketentuan syariat, tidak seperti ucapan orang awam. Ini punya saya, suka-suka saya lah. Jangan gitu. Kita hanya ditugaskan memakai, tetapi apa? Kita bukan pemilik mutlak. Pemilik mutlaknya adalah Allah, dan Allah memberikan batasan-batasan. Jangan kita bilang, oh ini api, ini milik saya, suka-suka saya mau bakar apa. Enggak boleh seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Harus ada batasannya untuk kemaslahatan. Wa afadat tahrimal ifka bi ghairi ilm. Ayat ini juga memberikan faedah haramnya berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Li'anna rububiyyatahu wa mulkahu yamna'u minal hukmi wal ifta' bi ghairi idnih. Karena rububiyah Allah dan kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu melarang untuk kita berhukum dan berfatwa tanpa kita menghukumi dan berfatwa tanpa seizin dari Allah. Rasul sendiri tidak berani untuk apa? Berfatwa tanpa izin dari Allah. Wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati, tapi apa? Dengan seizin Allah. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Tayyib. Qal wa afadat
ta'addudas samawat. Ayat tadi juga memberikan faedah apa? Langit itu bukan hanya satu, bahkan dia berbilang. Wa annaha asyrafu minal ard, dan bahwasanya langit itu lebih mulia dari bumi. Wa annaha li'annahu qaddamaha. Li'annahu qaddamaha, karena Allah mendahulukan penyebutan langit daripada bumi. Wa qad taqaddama kalamu Ibnul Qayyim rahimahullah fi hadzal maudhu'. Telah berlalu pembahasan ucapan Ibnul Qayyim tentang masalah ini. Langit lebih dulu daripada bumi dan lebih utama daripada bumi. Alhamdulillah. Ya, Tayyib ilahuna wallahu a'lam.